Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin berbiasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Livi Gui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 189 sampai 192. Dia memilih untuk menemukan emas hanya untuk mencapai efek ini. Cui Hua juga menerima gajinya, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia berkata dengan ganas, "Suami saya dan saya mendapatkan uang hasil jerih payah. Siapapun yang cemburu bisa datang dan mendapatkannya. Kami tidak membelanjakan uang dengan sembarangan. Kami menyimpannya untukmu. Anakku, aku akan menyekolahkan anakku di kota." Sekolahlah di kota. Mendengar hal itu, banyak orang yang tergiur. Mungkin sebagian orang tidak mau mengubah kondisi kehidupannya, tetapi tidak ada seorang pun di desa yang tidak mau memberikan lingkungan hidup dan pendidikan yang lebih baik kepada anaknya. Di suatu pagi, hampir 1 juta uang tunai dibagikan, dan banyak orang bosan melihatnya. Ketika penduduk desa pergi, mereka penuh dengan pikiran tentang bekerja untuk Li Fugui dan mendapatkan bayaran, hidup bahagia. Li Fugui sengaja tidak memberitahukan berita kelanjutan perekrutan, melainkan menghentikan Wudong dan menceritakan tentang pembangunan kantin dan toilet umum. Ketika Wudong mendengar ini, dia menepuk pahanya dan berkata, "Kakak Fugui, kami sebenarnya sudah lama ingin melakukan hal-hal ini. Baru-baru ini, kami mendiskusikan bagaimana melakukannya setelah bekerja. Tanpa dua hal ini, itu akan menjadi merepotkan." Sebagai Li Fugui, sekarang pemimpin yang bertanggung jawab atas konstruksi di tim Grass Terrace, Wudong juga menjadi kapten tim konstruksi, dengan gaji bulanan 5.000. Meski gajinya tidak terlalu tinggi, dan tidak bisa dibandingkan dengan bekerja sendiri, Li Fugui membayar gaji bulanan, yang dijamin dalam kekeringan dan banjir. Tidak peduli ada pekerjaan atau tidak, dia akan memberikan uang. Oleh karena itu, banyak pekerja yang merasa sangat puas, merasa sangat aman, dan tidak memiliki pemikiran lain. Li Fugui juga berjanji bahwa ketika karirnya berada di jalur yang benar di masa depan, gajinya akan meningkat, dan pada saat yang sama, dia akan membayar mereka 5 asuransi sosial dan 1 perumahan dana. Selain jumlah 0 dan 0, bermacam-macam dan lain-lain, sudah ada yang menghitungnya, meski gajinya hanya 5.000. Sebenarnya jauh lebih baik daripada keluar mencari pekerjaan sendiri. Ketika mereka mengambil alih pekerjaan sendiri, mereka tidak buka selama 3 tahun, dan mereka tidak buka selama 3 tahun, nyatanya kehidupan mereka tidak begitu baik. Setelah mendengarkan kata-kata Wudong, Li Fugui memuji dan berkata, "Saya sangat puas Anda memiliki ide ini, lakukan dengan baik. Saya, Li Fugui, tidak akan melupakan Anda ketika saya menjadi makmur di masa depan." Wudong menjadi seorang sedikit bersemangat dan mulai mengungkapkan kesetiaannya. Sekarang, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Li Fugui adalah naga tersembunyi di jurang maut? Tunggu saja sampai terbang ke langit. Bagi orang-orang seperti mereka, selama mereka bisa mendapatkan penghargaan dari Li Fugui dan terus bekerja untuk Li Fugui, mereka tidak akan buruk dalam hidup ini. Wudong segera mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki ide untuk liburan, dan berencana untuk mulai membangun kafetaria hari ini, sehingga semua orang di desa Wu dapat menikmati makanan panas secepat mungkin. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa Li Xiuling dengan cepat datang untuk memberitahunya bahwa tidak hanya Wudong dan yang lainnya, tetapi banyak pekerja tidak memberikan hari libur dan tetap bekerja di ladang. Dalam kata-kata mereka, dia, Li Fugui, sangat jujur dalam memberikan uang, tidak pernah menunggak gaji, dan perlakuan yang dia berikan lebih baik daripada di kabupaten. Li Fugui sangat tersentuh ketika mendengar ini. Setidaknya ini membuktikan bahwa dia benar memperlakukan para pekerja dan penduduk desa ini dengan hati. Segera, Erlengsi dan Da Zuang juga datang. Da Zuang mengikuti orang bodoh kedua, dan ketika dia melihat Li Fugui, dia menyeringai dan tidak berani berbicara. Orang bodoh kedua dan Li Fugui adalah teman masa kecil. Meskipun sekarang dia lebih menghormati Li Fugui, tetapi dia tetap menghormati Li Fugui. Dia mengeluh, "Kakak Fugui, bisakah kamu membeli lebih banyak mobil, atau mempekerjakan lebih banyak orang?"
Ada apa? Li Fugui tertegun, lalu bertanya. Erlengsi tersenyum kecut dan berkata, Kakak Fugui, bukan karena aku mengeluh, tapi aku terlalu lelah. Sekarang kita harus mengemudi setidaknya 12 jam sehari. Kalau tidak kita tidak akan bisa memasok pasokan sama sekali. Kita harus menarik bahan obat, biji, dan batu bata. Sazi, kafetaria sedang dibangun sekarang. Jadi pasti ada kekurangan bahan di masa depan, kan? Benar-benar diambang kematian. Meskipun Da Zuang tinggi dan kuat, dia pemalu. Mendengar ini, dia dengan cepat berkata, Li, Bos Li, jika tidak berhasil, lupakan saja, kita akan begadang. Kami pasti akan melakukannya. Li Fugui buru-buru berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya mengundang Anda untuk bekerja, bukan untuk memeras Anda. Ini tanggung jawab saya kurang pertimbangan. Bagaimana dengan ini? Rekrut orang dulu, lalu pergi ke beli mobil. Mulai sekarang kamu akan bekerja 8 jam sehari. Orang bodoh kedua menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli berapa jam kamu bekerja, Brother Fugui, kamu mentraktir kami, tidak buruk. Orang-orang di desa diam-diam iri padaku, mengatakan bahwa jika kamu tidak melewatkan masa lalu, kamu tidak akan menggunakanku untuk urusan Cui Hua. Terima kasih dalam kata-katanya, dia berkata dengan tegas, bodoh, tidak peduli apakah aku, Li Fugui, akan makmur atau tidak di masa depan, kamu akan tetap menjadi anakku, dan ini tidak akan berubah. Si idiot menunjukkan kegembiraan, dan dengan berani menepuk Li Fugui tersenyum dan berkata, tapi merekrut orang itu merepotkan. Siapa di desa yang bisa mengemudi? Aku tidak pandai dalam hal itu. Masih perlu menyusahkan kalian berdua untuk membantuku dalam masalah ini. Orang bodoh kedua berkata terus terang, Kakak Fugui, masalah ini ada di pundak saya. Bagaimanapun, jika Anda memeriksanya pada akhirnya, Anda tidak perlu khawatir tidak ada yang datang. Penduduk desa membuat masalah sekarang gila, memaksamu untuk merekrut orang. Li Fugui berpikir bahwa meskipun dia sekarang memiliki banyak pendapatan, uangnya masih tidak dapat menanggung biayanya, dan ada tempat di mana uang digunakan di mana-mana, dan sekarang dia ingin membeli mobil, dan uang yang dia butuhkan untuk dibelanjakan dengan mudah dapat mencapai puluhan juta. Untungnya, mobil juga dianggap sebagai aset, berbeda dengan pembayaran gaji. Orang bodoh kedua dan Da Zuang meninggalkan rumah Li Fugui, dan setelah mereka pergi, Da Zuang berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa Li Fugui masih begitu mudah diajak bicara. Orang bodoh kedua berkata dengan penuh kemenangan, Da Zuang, biarkan aku memberitahumu kamu, siapa saudara laki-lakiku. Fugui, bisakah aku membantumu? Jelas, kamu terlalu pemalu. Jika kamu tidak memiliki ayah yang baik, kamu akan menikah dengan menantu perempuan yang cantik seperti Xiao Wei. Pria punya uang, dia cenderung hanyut. Hal yang sama berlaku untuk orang bodoh. Dia sekarang punya uang di sakunya. Begitu uang itu dihabiskan, dia mulai peduli pada wanita. Meskipun menantu perempuannya Cui Hua jujur dan jujur, mau bekerja, penampilannya benar-benar tidak menarik, dan dia jauh lebih buruk daripada Xiao Wei. Tanpa diduga, ketika Da Zuang mendengar ini, dia menundukkan wajahnya dan berkata, apa yang diinginkan wanita menjadi begitu cantik? Lebih baik jujur. Orang bodoh kedua berkata dengan ambigu, mengapa? Seseorang menyebarkan gosip tentang Xiao Wei Anda. Da Zuang tetap diam. Erlengsi tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan istrinya tentang kencan tengah malam Xiao Wei dan Li Fugui. Dan dia tidak berani bercanda lagi. Dia telah mendengarnya dari istrinya, dan itu benar. Awalnya, dia ingin bercanda dengan Da Zuang kalau saja kita bisa bertukar. Tapi sekarang dia tidak berani. Akan buruk jika sampai ke telinga Li Fugui. Pria bodoh itu berpikir, dan tiba-tiba berkata, Da Zuang, kita kaya sekarang, jadi kita harus membawa bahan obat ke kabupaten lagi. Apakah kamu ingin bersenang-senang, bahagia? Kebahagiaan apa? Tanya. Da Zuang curiga. Orang bodoh kedua berkata dengan tidak senonoh, kamu masih harus bertanya, laki-laki mengerti banyak hal. Apakah kamu laki-laki? Da Zuang kesal, dan berkata dengan keras, siapa yang kamu katakan bukan laki-laki?
Bagaimana saya tidak bisa menjadi laki-laki? Orang bodoh kedua tidak bisa dijelaskan melihat Da Zuang. Dia berkata, "Mengapa kamu begitu bersemangat? Sudah cukup, berhenti bicara omong kosong, ayo pergi sekarang." Ekspresi Da Zuang melembut, dia mengangguk, dan setuju. Sore, setelah makan siang, Li Fugui tidak melakukan apa-apa, jadi dia berkeliaran di sekitar desa. Setiap penduduk desa yang melihatnya memiliki senyum tersanjung di wajahnya, dan berhenti memanggilnya Li Fugui, dan mulai memanggilnya Bos Li sebagai gantinya. Li Fugui sedikit sombong dan bahagia, dan ketika dia datang ke desa, dia bahkan lebih bahagia, melihat sekeliling, ada hamparan besar rumah kaca yang diikat ke tanah, yang sangat spektakuler. Ini adalah titik awal karirnya. Li Fugui sepertinya sedang memeriksa wilayahnya. Setelah pemeriksaan, dia akan pulang, hari mulai gelap, dan dia tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sister Jin Yi baru-baru ini membesarkan payudaranya lagi memikirkan sosok Sister Jin Yi yang montok dan montok, hati Li Fugui penuh dengan api. Pada siang hari, semua wanita dalam keluarga ada di rumah, dan Li Fugui kejam, tetapi berbeda ketika hari gelap. Namun, Li Fugui baru saja keluar dari halamannya, dan sebelum dia masuk, dia melihat seorang pemuda berdiri di luar, melihat sekeliling dengan cemas. Begitu dia melihat Li Fugui, dia segera berjalan seolah melihat seorang penyelamat, dan berteriak, "Fugui brother, saya Ryoko, tolong, selamatkan istri saya." Li Fugui terkejut, dan bertanya, "Liangxi, ada apa dengan istrimu?" Liangxi berkata dengan cemas dengan mulut kering, "Istriku demam tinggi, dan dia linglung. Pergi ke rumah sakit, jadi aku hanya ingin mencoba denganmu." Li Fugui berkata dengan wajah gelap ketika mendengar ini, "Apakah kamu tidak main-main? Dalam hal ini, kamu harus dikirim ke rumah sakit untuk antipiretik suntikan, yang akan sembuh dengan cepat." Liangxi menggosok tangannya, berkata, tapi untuk mengirimnya ke rumah sakit, ku dengar itu akan menghabiskan banyak uang." Li Fugui tersenyum marah, dan berkata, "Kalau begitu kamu berencana untuk membiarkan istrimu mati, kamu baru saja menikahi istri ini, kan?" Wajah tersenyum itu berkata, "Saya baru di sini beberapa hari, dan saya berencana untuk menyajikan anggur dalam beberapa hari, dan ini terjadi. Kakak Fugui, Anda harus membantu saya." Petik 2. Oke, mari kita pimpin." Li Fugui menggelengkan kepalanya. Mereka semua berasal dari desa yang sama, dan dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Omong-omong, Liangxi, seperti si idiot, juga teman masa kecilnya. Tapi tidak seperti orang bodoh, Liangxi selalu memandang rendah Li Fugui. Jadi ketika dia dewasa, hubungannya menjadi jarang dan normal. Apalagi anggota keluarga Liangxi juga sangat sombong. Jadi jangan biarkan Liangxi bergaul dengan orang bodoh seperti Li Fugui. Li Fugui masih mengingat beberapa hal dari masa lalu, tapi dia tidak ingin mengkhawatirkannya sekarang. Kondisi rumah Liangxi tidak baik atau buruk, dan mereka tinggal di rumah bata, meskipun berlantai datar, namun tidak buruk di desa. Begitu orang tua Liangxi melihat Li Fugui, mereka datang dan berkata dengan senyum di wajah mereka, "Fugui ada di sini, kamu belum makan. Jangan membencinya, kalau begitu, ayo makan dulu." Berbicara, ayah Liangxi memerintahkan menantu perempuan, masak beberapa hidangan, pesan hidangan enak, dan jamu tamu terhormat. Ekspresi jijik muncul di mata Li Fugui. Ada seorang wanita sekarat dengan demam tinggi di ruangan itu, tetapi keluarganya baik-baik saja, dan tidak ada yang menganggapnya serius. "Paman, Bibi, kamu bisa makan kapan saja makan. Aku sebaiknya masuk dan melihat apa yang terjadi dengan istri Ryoko." Li Fugui menyela ayah Liangxi. Ayah Liangxi tersenyum canggung, dan berkata berulang kali, "Apa yang dikatakan Fugui adalah, untuk beberapa alasan. Ada yang salah dengan wanita itu datang ke rumahku. Jika dia meninggal, sebarkan berita, jangan katakan itu adalah Ryoko kami yang meninggal." Li Fugui pura-pura tidak mendengar ini, dan mengikuti Liangxi ke sebuah ruangan di dalam. Ada surat kebahagiaan yang ditempel di pintu, yang sangat baru, dan dia tahu itu baru saja ditempel sekilas. Setelah membukanya, Li
Fugui melihat seorang wanita menggigil berbaring di tempat tidur baru, berteriak dengan suara rendah dari waktu ke waktu. Li Fugui melangkah maju dengan cepat, mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi wanita itu. Itu benar-benar panas, suhunya sudah lebih dari 40 derajat. Ambil baskom berisi air dingin, dan handuk, Li Fugui memberi perintah. Liangxi setuju, dan berbalik untuk bersiap. Li Fugui menggosok vitalitas yang terkumpul di tubuhnya dengan telapak tangannya, dan setelah beberapa saat, jejak vitalitas inilah yang membuat wanita itu merasakan sentuhan kesejukan dalam dirinya. Tubuh, yang sangat menyegarkan, kenyamanan juga membuatnya sadar. Kelopak mata wanita itu bergetar, dia membuka matanya, dan ketika dia melihat Li Fugui, keraguan muncul di matanya. Li Fugui segera berkata, "Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saya seorang dokter, Anda bersikeras, saya akan segera menurunkan demam Anda." Wanita itu mengangguk penuh terima kasih dan menutup matanya lagi. Saat ini, Liangxi masuk dengan baskom berisi air. Li Fugui mengambil handuk, membasahinya, dan mengoleskannya ke dahi wanita itu. Tapi Liangxi berteriak, "Kakak Fugui, apa identitasmu? Bagaimana kamu membuatnya? Nyawa wanita ini murah, kamu bisa meresepkan obat." Mata Li Fugui menjadi lebih dingin, dan dia berkata, "Liangxi, jangan. Minum hidup Anda begitu saja. Camkan ini, jika Anda tidak menurunkan demam dengan cepat, bahkan jika Anda menyelamatkan hidup Anda, otak Anda akan terbakar, dan kemudian istri Anda akan menjadi bodoh." Seperti ini, Liangxi menjadi cemas ketika dia mendengar ini, dan berkata, "Maka keluarga kita akan sangat sial, kita harus mendapatkan surat nikah kita. Jika sesuatu terjadi padanya, aku harus mendukungnya selama sisa hidupku. Saya tidak akan melakukannya. Saudara Fugui, Anda harus menyembuhkannya. Saya akan mencoba yang terbaik." Li Fugui menjatuhkan kalimat, meraih tangan wanita itu lagi, memeriksa denyut nadinya, dan meminta Liangxi mengambil pena dan kertas. Setelah beberapa saat Li Fugui menulis resep dan berkata, "Ikuti resep ini untuk minum obat." Zi Liangxi ragu-ragu tetapi tidak bergerak, tetapi bertanya, "Kakak Fugui, berapa harga obat ini?" Li Fugui tersenyum marah, dan berkata, "Pergilah ke rumahku dan temukan saudari Si Uling. Aku akan memberimu obatnya. Ini dia, tidak ada uang, itu." Sangat memalukan, Liangxi berkata begitu. Tetapi dia lega, dan tanpa penundaan lebih lanjut, berbalik sekitar dan lari, seolah takut akan pertobatan Li Fugui. Li Fugui mengerutkan kening dan menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Li Fugui melihat dua garis air mata mengalir dari rongga mata wanita itu, dan menyelinap ke garis leher putih. Baru kemudian dia menyadari bahwa wanita itu tidak pingsan, tetapi mendengar kata-kata suaminya dengan jelas. 10 menit kemudian, Liangxi membawa kembali obatnya, dan Li Fugui meminta orang bodoh kedua untuk merebus obatnya. Kemudian Li Fugui terkejut menemukan bahwa demam tinggi wanita itu semakin parah, dan vitalitasnya juga menurun dengan cepat. Li Fugui menyadari masalahnya, dan dengan cepat berkata, "Hidupmu adalah milikmu sendiri. Tidak perlu meremehkan dirimu sendiri untuk orang lain." Wanita itu membuka matanya bingung, wajahnya sengsara, dan wajahnya bahkan lebih memerah secara tidak normal, tetapi itu jauh lebih baik daripada situasinya sekarang. Li Fugui melihat bahwa kata-katanya berguna, dan sambil menyampaikan vitalitasnya, dia berkata, "Orang-orang tidak dapat dihindari untuk menderita gosip dalam hidup. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Jadi tidak perlu terlalu peduli dengan mata orang lain. Situasimu saat ini tidak terlalu buruk lagi pula. Aku belum menikah secara resmi, dan setelah aku sembuh dari penyakit, aku akan bercerai." Wanita itu menggigit bibirnya, dan meskipun dia tidak berbicara, matanya menjadi lebih cerah, dan dia menatap Li Fugui dengan rasa terima kasih. Li Fugui diam-diam tersenyum kecut, memikirkan tentang apa semua ini. Liangxi menemukan seorang istri dengan susah payah, tetapi sekarang dia mendorong ibu mertuanya untuk bercerai. Jika Liangxi mendengar ini, mengapa tidak melawannya dengan keras? Seperti kata pepatah,
Li Fugui tidak punya pilihan selain menghancurkan 10 kuil daripada merusak pernikahan jika dia tidak mengatakan ini. Jika wanita ini memiliki keinginan yang lemah untuk bertahan hidup, begitu dia tertidur, dia tidak akan bisa untuk bangun sama sekali. Dan Li Fugui tiba-tiba menemukan bahwa wanita ini terlihat cukup bagus. Meskipun kulitnya tidak terlalu cerah, tetapi kecantikannya adalah fitur wajahnya halus dan benar. Dia terlihat seperti batu giok keluarga kecil. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Memikirkan hal ini, Li Fugui ragu sejenak, lalu berkata, kondisimu saat ini harus menurunkan demammu dengan cepat, jadi aku perlu menyentuh seluruh tubuhmu dengan tanganku. Jangan salah paham, kamu seharusnya merasakannya. Itu tadi, tangan saya bisa menyejukkanmu, itu artinya, jika kamu setuju, mengangguk, jika kamu tidak setuju, menggelengkan kepala. Kulit wanita itu terbakar, bagaimanapun, dia adalah gadis besar, bagaimana dia bisa menyetujui hal seperti itu dengan santai? Jangan membicarakannya, Li Fugui juga sangat malu. Jika ada cara lain, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Begitu dia mengatakan ini, dia merasa seperti mencoba memanfaatkan orang lain. Setelah sekian lama, wanita itu mengangguk ringan. Dia telah mengalami perasaan dingin dan nyaman ketika tangan Li Fugui diletakkan di dahinya sekarang. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal-hal lain. Melihat dia setuju, Li Fugui tiba-tiba merasa bersalah. Menoleh dan melirik ke pintu, Li Fugui menelan seteguk air liur, memutuskan untuk membuat keputusan cepat, menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur, lalu mengulurkan tangannya ke tempat tidur, mulai berjalan mengelilingi wanita itu. Belum lagi, wanita ini memiliki sosok yang baik, dan segera, Li Fugui merasakannya sentuhan lembut sutra dan satin dengan telapak tangannya membuat Li Fugui sulit memikirkannya. Dan lambat laun, keinginan Li Fugui juga muncul, dan dia merasa tangannya tidak terlalu jujur. Saat dia semakin berlebihan, dan wajah wanita itu semakin merah, seolah-olah darah akan berdarah, tiba-tiba ada suara di pintu, ada langkah kaki. Li Fugui merasa bersalah. Ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia dengan cepat menarik tangannya dan meletakkannya di pergelangan tangan wanita itu dengan sikap sok. Setelah beberapa saat, Ryoko masuk dengan semangkuk sup obat. Menyeka keringatnya, dia berkata, "Kakak Fugui, obatnya sudah siap." Li Fugui sedikit mengangguk dan berkata, "Bawa sisa obatnya ke sini juga." "Oke." Liangxi melirik wanita di tempat tidur. Tapi apa tidak bisa diceritakan? Setelah mendengar ini, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Li Fugui terbatuk dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Wanita itu menutup matanya, menoleh dengan wajah merah, dan tidak berani menghadapi Li Fugui, dan tidak berbicara. Li Fugui mengambil mangkuk obat dan berkata, "Kamu harus minum obat ini sekarang. Setelah kamu meminumnya, kamu akan menjadi lebih baik." Wanita itu menoleh, tetapi dia masih tidak berani membuka matanya untuk melihat Li Fugui. Dia baru saja membuka mulutnya sedikit. Li Fugui menyuapkan obat ke mulut wanita itu dengan sendok. Tidak lama kemudian, Liangxi membawa semua sup obat. Melihat pemandangan ini, dia memiliki mata yang aneh dan merasa sedikit tidak nyaman. Tapi sekarang dia memohon pada Li Fugui. Dan Li Fugui bebas mengunjungi dokter. Bahkan bahan obatnya diberikan oleh Li Fugui. Jadi dia tidak berani berkata apa-apa lagi, karena takut Li Fugui akan meminta uang padanya. Setelah sekian lama, Li Fugui selesai memberi makan sup obat, lalu berdiri, menatap Liangxi dan berkata, "Biarkan dia istirahat dengan baik selama 2 hari ke depan. Jangan ganggu dia, makan bubur saja untuk 3 kali sehari." "Oke, Kakak Fugui, saya tuliskan apa yang Anda katakan. Ngomong-ngomong, apakah istri saya baik-baik saja?" Liangxi mengangguk, lalu bertanya dengan gugup. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mengirimnya ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja dalam 2 hari. Itu bagus, penyakit menantu saya jauh lebih baik, dan itu karena dia dapat menghemat uang dengan tidak mengirimnya ke rumah sakit." Setelah berjalan keluar ruangan,
Li Fugui tiba-tiba bertanya, Liangxi, mengapa saya tidak mendengar Anda menyebutkan bahwa Anda menemukan seorang istri? Anda harus menelepon saya ketika anggur sudah siap. Liangxi tiba-tiba tersenyum, dan berkata, Kakak Fugui, kamu adalah orang yang sibuk sekarang, beraninya aku mengganggumu dengan masalah sekecil itu. Tetapi bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku harus mengundangmu untuk duduk kursi saat anggur disiapkan, meja. Li Fugui pura-pura bertanya dengan santai, dari mana asal istrimu? Mata Liangxi berkedip, dan dia berkata dengan samar, saya bertemu ini ketika saya sedang bekerja di luar. Dia bersedia menjadi istriku. Aku tidak terlalu banyak bertanya. Benarkah? Li Fugui sedikit mengangguk, tetapi dia sedikit curiga. Ekspresi Liangxi kurang tepat, mungkinkah ada yang salah dengan latar belakang wanita ini? Memikirkan hal ini, Li Fugui mengingat kembali penampilan dan sosok wanita itu, dan tiba-tiba dia merasa mungkin ada masalah besar di sini, karena wanita itu sama sekali tidak terlihat seperti gadis dari keluarga miskin. Fugui, aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Orang tua Liangxi juga datang saat mendengar suara itu, membicarakan hal-hal baik di sekitar Li Fugui. Sebelum pergi, dia meminta Li Fugui untuk tinggal untuk makan malam. Tetapi Li Fugui memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya, jadi dia tidak tinggal lebih lama, dan pergi setelah menolak dengan sopan. Li Fugui tidak pulang, tetapi berjalan menuju komite desa. Saya khawatir akan lebih baik bagi Bailin untuk menyelidiki masalah menantu perempuan Liangxi. Lagi pula, Bailin adalah kepala desa, dan Bailin berasal dari kota, dengan banyak koneksi dan banyak pengetahuan. Dibuat, ada apa? Tidak tahu malu. Begitu Li Fugui pergi, ayah Liangxi meludah ke tanah dan mengutuk. Liangxi terkejut, dan melihat ke kejauhan, melihat Li Fugui tidak lagi terlihat, dia menghela nafas lega, dan kemudian mengeluh, Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Sekarang, bagaimana saya bisa bekerja untuk Li Fugui? Ayah Liangxi berkata dengan dingin, bukankah Li Fugui juga kaki lumpur? Apa yang kamu takutkan? Selama dia masih ingin mendapatkan bahan obatnya di desa, tidak bisakah dia membiarkanmu pergi? Liangxi tidak puas dan berkata, Ayah, Tuan Li, Anda tahu, dia memiliki lebih banyak wajah daripada Anda, tetapi pada akhirnya, Li Fugui semakin kuat di desa. Tetapi Tuan Li bahkan tidak berani kentut. Li Fugui bukanlah sesuatu yang bisa kita singgung. Lihat betapa menjanjikannya kamu. Ayah Liangxi adalah wajah terbaik. Melihat putranya membandingkan dirinya dengan Li Lao, dia merasa tidak tahu malu dan menatap, melirik putranya. Dia berkata, aku melakukan ini untukmu juga. Siapa yang tahu kapan rekrutmen berikutnya? Jika Li Fugui tinggal untuk makan malam, bukankah mungkin menggunakan pintu belakang untuk menyelesaikan pekerjaanmu? Masalah, Ibu Liangxi. Dengan sedih berkata, ketika keluarga Li Fugui miskin, kami juga membantunya bekerja di ladang. Sekarang dia makmur, dia telah melupakan akarnya. Liangxi menggelengkan kepalanya, meskipun dia pelit, Li pelit dan egois, tetapi juga jelas bahwa jika masalah ini benar-benar terungkap, itu adalah kesalahan keluarga mereka. Li Fugui juga melakukan banyak pekerjaan pertanian untuk keluarga mereka, tetapi dia tidak mendapatkan uang. Tidak heran orang memiliki sikap seperti itu sekarang. Namun, ketika dia memikirkan gaji 4.000-5.005 yang diterima oleh si idiot yang tumbuh bersamanya sepanjang hari, dia berkata dengan kesal, Li Fugui benar-benar bukan apa-apa. Aku bisa melakukan apa yang si idiot bisa lakukan. Kenapa dia ingin orang bodoh, tapi bukan aku? Benar? Apakah kamu tidak tahu cara mengemudi? Liangxi, meskipun kamu tidak tahu cara mengemudi. Liangxi, kamu bisa belajar. Dengan gaji 4.000-5.000 sebulan, Liangxi, kamu bekerja keras di luar, dan itu saja, kan, jauh lebih mudah untuk mengemudi di rumah. Saya dengar akan ada kenaikan gaji, dan akan ada kamar dan makan. Ibu Liangxi juga mengobrol tanpa henti. Setelah keluarga makan malam, Liangxi hendak memasuki rumah baru berperabotan dengan perut penuh roh jahat. Tetapi ibunya menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, Liangxi, dia sakit sekarang. Mengapa kamu begitu cemas?
jika terjadi sesuatu dengan ini, kita akan tamat. Liang Xi berkata dengan marah, Bu, bolehkah aku tahu? Setelah selesai berbicara, Liang Xi merajuk dan ingin kembali ke kamar, tetapi saat ini ayahnya sangat marah. Bersemangat, dia berlari masuk dari pintu, dan berteriak sambil berlari, Liang Xi, cepatlah, pergi ke rumah orang bodoh kedua. Untuk apa? Kamu pergi ke rumahnya? Liang Xi dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkan tentang gaji yang diterima orang bodoh kedua. Ayah Liang Xi berteriak, saya baru saja mendengar bahwa Li Fugui akan menyewa seorang sopir untuk mengemudikan truk untuknya. Mengapa Anda tidak membiarkan si idiot menemukan seseorang untuknya? Banyak orang di desa telah pergi. Bagaimana dengan yang baik perawatan? Pergi. Apa yang harus saya lakukan ketika kerumunan penuh? Liang Xi juga tergerak ketika mendengarnya. Tetapi dia tetap berkata, Tamade Li Fugui, saya tidak membicarakannya di rumah kami barusan. Bodoh adalah teman bermain saya ketika saya masih muda. Saya akan memohon padanya, tetapi saya tidak mau. Apakah kamu pergi? Ayah Liang Xi juga marah, dan memarahi, saya sangat bodoh karena saya mengikuti Li Fugui. Dan sekarang aku gemetar, ini dia, Anda tahu, jika Anda tidak mengambil kesempatan, apa yang Anda pikirkan ambil rokok yang saya beli dan pergi sekarang. Liang Xi dengan enggan kembali ke kamar, mengambil rokoknya, dan pergi. Di sisi lain, Li Fugui sudah masuk ke komite desa-desa Xiaoxi, kamar di lantai 2 masih menyala. Setelah beberapa saat, Bai Lin berdiri di koridor dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat Li Fugui, dia turun dan membuka pintu. Li Fugui melihat dan segera menemukan bahwa Bai Lin mengenakan piyama putih, sandal di kakinya, dan rambutnya masih basah, jelas setelah mandi. Bai Lin menatap Li Fugui, dan rubah itu bertanya, sudah larut, apa yang kamu inginkan dariku? Kata-kata Li Fugui berubah begitu dia berbicara. Dia menggoda dan berkata, aku tidak bisa datang menemuimu jika aku tidak melakukan apa-apa. Bai Lin sedikit tersipu, dan berkata, bicara yang licin. Itu bukan hal yang baik, katakan padaku sesuatu dengan cepat, aku akan tidur. Aku sangat membutuhkanmu. Li Fugui segera berbicara tentang menantu perempuan Liang Xi, dan akhirnya menambahkan, saya curiga menantu perempuannya diculik atau dibeli dari seorang pedagang manusia. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di tempat-tempat seperti kita. Tidak seorang pun peduli jika orang mengeksposnya. Ketika Bai Lin mendengar ini, dia berkata dengan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Perdagangan manusia adalah ilegal. Anda naik ke atas bersama saya sekarang. Mari kita periksa internet untuk melihat apakah kita dapat menemukan bukti. Periksa online. Li Fugui terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Bai Lin menjelaskan, jika seseorang hilang atau sesuatu, mereka akan memposting pemberitahuan orang hilang di internet. Kita hanya perlu mencari dan mencari tahu. Li Fugui baru saja menganggapnya sangat baru. Ngomong-ngomong, meskipun dia juga tahu bahwa anak-anak saat ini suka pergi ke kafe internet untuk menjelajahi internet, tetapi karena pengalamannya sebelumnya sebagai orang bodoh, dia belum menjelajahi internet sampai sekarang. Setelah memasuki kamar Bai Lin menyalakan laptop yang dibawanya, lalu memindahkan 2 kursi, dan duduk berdampingan dengan Li Fugui di depan komputer. Setelah menyalakan komputer, Bai Lin mulai mencari informasi yang relevan dengan ekspresi fokus. Li Fugui juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka berdua sangat dekat, ini adalah pertama kalinya mereka melakukan kontak yang begitu dekat. Bai Lin membuka browser dan mencari, dan banyak pemberitahuan orang hilang muncul di halaman. Pada dasarnya semuanya termasuk foto. Li Fugui melihat dan menemukan bahwa ada anak-anak, wanita, atau pasien gangguan jiwa. Li Fugui melihatnya beberapa kali, dan akhirnya, matanya melihat dan melihat pemberitahuan orang hilang terbaru, dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, saya pikir ini terlihat seperti ini. Bai Lin menjadi bersemangat, dan melirik ke arah yang hilang pemberitahuan orang. Pemberitahuan itu tiba-tiba menjadi lebih marah. Jelas dinyatakan bahwa gadis yang hilang itu sebenarnya adalah seorang mahasiswi yang bersekolah di ibu kota dan menghilang saat bepergian. Sekarang anggota keluarga menjadi gila. Fugui,
Kita harus menyelamatkannya. Jika gadis muda seperti itu tidak bisa kembali, hidupnya akan hancur, dan orang tuanya tidak akan bisa keluar dari kesedihan. Nada bicara Bailin tegas, dan matanya beralih ke Li Fugui. Li Fugui merenung sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Kamu pergi ke rumah Liang Si besok untuk menemui wanita itu. Lalu tanyakan padanya secara pribadi. Bersambung.